Bayangkan 20 tahun dari sekarang, Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Sebuah masa depan yang disebut sebagai generasi emas 2045, di mana Indonesia diimpikan menjadi negara maju, sejahtera, dan berpengaruh di dunia. Tapi pertanyaannya, benarkah kita sedang menuju ke sana, atau semua ini hanya harapan tanpa arah? Dalam video ini, kita akan mengupas apa sebenarnya generasi emas 2045, apa peluang dan tantangannya, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk memastikan impian itu jadi kenyataan. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa itu generasi emas 2045. Tahun 2045 akan menjadi tonggak penting. Saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun sejak kemerdekaannya. Dan sejak sekarang, kita sering mendengar istilah generasi emas 2045. Istilah ini merujuk pada visi besar pemerintah dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, berpendapatan tinggi, adil, makmur, dan berdaya saing global di tahun 2045. Visi ini bukan sekedar mimpi kosong. Ia tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang negara dan jadi arah kebijakan nasional. Bonus demografi menjadi salah satu kekuatan terbesar kita. Di tahun 2030-an, mayoritas penduduk Indonesia adalah usia produktif. Artinya, kalau dikelola dengan benar, kita punya tenaga dan potensi untuk melesat. Tapi jika gagal, bonus itu justru bisa berubah jadi beban. Generasi emas bukan hanya soal angka tahun, tapi soal bagaimana kita mempersiapkan generasi ini untuk jadi pemimpin masa depan. Peluang menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia bukan tanpa modal. Kita punya banyak peluang besar yang kalau dikelola dengan tepat bisa mendorong kita menuju negara maju di tahun 2045. Yang pertama dan paling krusial adalah bonus demografi. Sekitar 70% penduduk Indonesia saat ini berada pada usia produktif. Ini adalah kekuatan ekonomi luar biasa. Negara-negara besar seperti Jepang dan Korea dulu memanfaatkan momen ini untuk melesat. Kita bisa, asal penduduknya berkualitas. Yang kedua adalah kemajuan teknologi dan ekonomi digital. Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan jutaan UMKM mulai go digital, infrastruktur internet yang semakin luas membuka peluang inovasi dari desa hingga ke kota. Peluang ketiga adalah sumber daya alam dan energi terbarukan. Indonesia juga punya sumber daya alam strategis, dari tambang nikel untuk baterai mobil listrik, hingga potensi besar di energi terbarukan. Ini adalah aset penting untuk era transisi energi global. Semua peluang ini nyata, tapi tidak ada gunanya kalau kita tidak siap. Karena untuk mencapai Indonesia emas, tak cukup hanya berharap. Kita harus bergerak. Di balik semua harapan dan potensi besar, ada tantangan-tantangan yang tak bisa kita abaikan. Dan kalau kita hadapi sekarang, impian tentang generasi emas 2045 bisa jadi hanya tinggal slogan kosong. Tantangan pertama, kualitas pendidikan yang belum merata. Masalah pertama adalah pendidikan. Masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Tanpa pendidikan yang merata dan berkualitas, bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul di masa depan? Tantangan berikutnya adalah pengangguran, terutama di kalangan muda. Banyak lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Skill mereka tidak nyambung dengan dunia kerja yang berubah cepat. Kalau tidak cepat diatasi, bonus demografi justru bisa berubah jadi bom waktu. Ketimpangan pembangunan masih jadi luka lama. Perbedaan akses antara desa dan kota, Jawa dan luar Jawa, kaya dan miskin masih terbuka lebar. Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien juga jadi penghambat utama. Banyak anggaran habis bukan untuk rakyat, tapi masuk ke kantong pribadi pejabat. Tanpa reformasi tata kelola yang serius, pembangunan akan jalan di tempat. Semua tantangan ini nyata, tapi bukan alasan untuk menyerah. Justru disinilah masa depan Indonesia akan diuji. Apakah kita siap menghadapi semuanya, atau hanya akan diam dan tertinggal? Kita sudah melihat peluang, kita sudah mengenal tantangan. Tapi satu pertanyaan yang masih menggantung, maukah kita semua benar-benar bergerak?
Generasi emas bukan tentang tahun 2045 semata. Ia adalah tentang anak yang kita didik hari ini, tentang keputusan yang kita ambil hari ini, tentang apakah kita memilih untuk peduli atau memilih untuk cuek. Indonesia tidak hebat hanya dengan satu orang jenius, tapi karena jutaan rakyat biasa yang memilih untuk bertindak luar biasa. Mulailah dari rumah kita, lingkungan kita, pilihan hidup kita. Generasi emas 2045 bukan sekedar impian, ia adalah janji. Janji bahwa di ulang tahun ke-100 kemerdekaannya, Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa besar, adil, dan sejahtera. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita semua mengambil peran hari ini. Itu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe Kronika. Dah.